Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwari Nekad Immortal episode 123 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Nada bahagia yang mengandung kesedihan mendalam perlahan mengalun di udara, memasuki telinga Wang Lin. Ia berhenti sejenak, seperti hatinya disentuh oleh petikan nada itu, namun ia tidak menoleh. Ia terus berjalan, membiarkan suara itu menghilang di balik langkahnya. Bulan belum mencapai puncak malam, namun cahaya purnama membentang lembut di langit kota iblis, seolah selendang perak menutupi dunia yang tengah bermimpi. Di luar Mansion Mo, dua sosok muncul bagai bayangan. Sekejap kemudian, keduanya menghilang dalam kepulan kabut hitam. Mereka terbang melesat menuju penjara Hong. Tubuh mereka melesat cepat di atas atap-atap dan jalanan kota seperti dua garis cahaya gelap. Dari kejauhan, aura penjara Hong begitu menusuk. Niat membunuh dan kebencian membumbung ke langit malam seperti nyala api iblis, panas, liar, dan mengguncang. Kedua sosok itu berhenti di depan gerbang besi hitam yang besar. Mereka adalah Mo Lihai dan Wang Lin. Seolah menyambut mereka, pintu gerbang perlahan terbuka, menyisakan celah kecil. Dari celah itu, seorang pria bungkuk dengan wajah kelam melangkah keluar. Ia melirik mereka tanpa suara, hanya melambaikan tangan sebelum kembali masuk ke dalam. Mata Wang Lin sedikit menyipit. Aura pria itu dingin dan menekan. Ternyata selevel dengan Mo Lihai, seorang kultivator tahap akhir transformasi jiwa, bukan tokoh biasa. Tanpa bicara, Mo Lihai melangkah cepat masuk ke celah. Wang Lin mengikutinya dengan langkah tenang. Pria bungkuk itu akhirnya angkat bicara, suaranya berat. "Ini orangnya?" tanyanya singkat. "Ya, sisanya aku percayakan padamu, saudara Su," jawab Mo Lihai. Pria itu, Su, mengangguk pendek. "Kau bisa pergi, aku akan membawanya masuk." Sebelum menghilang, Mo Lihai berbisik di telinga Wang Lin. "Kakak Wang, hati-hati, semoga kultivasimu berhasil." Begitu Mo Lihai menghilang, Su menatap Wang Lin sejenak lalu bertanya, "Namamu?" "Wang Lin." Dengan anggukan singkat, Su berbalik dan memimpin jalan. Langkahnya cepat dan tidak berisik, menuruni lorong suram menuju kedalaman penjara Hong. Semakin dalam mereka melangkah, semakin padat hawa membunuh yang terasa. Suara raungan dan teriakan mulai terdengar dari dalam tanah. Jeritan-jeritan yang dipenuhi kebencian dan dendam, seperti dinding penjara itu menangis tanpa henti. Namun Wang Lin tetap tenang. Su diam-diam mencuri pandang beberapa kali. Ia mengenal tempat ini, tempat di mana niat membunuh begitu kental, bisa menyesakkan bahkan seorang jenderal iblis level dirinya. Tapi pemuda ini tenang, bahkan seolah menyatu dengan atmosfer tempat ini. Su akhirnya menyerah untuk menguji lebih jauh. Ia tahu orang seperti ini tak bisa diremehkan. Mereka sampai di dasar, di sana, pemandangan yang menyambut Wang Lin bagaikan neraka dalam bentuk nyata. Ribuan sel dipenuhi narapidana yang menjerit, mengutuk, dan tertawa gila. Jeruji dipenuhi tangan-tangan yang mencoba mencengkeram udara, dan mata-mata merah menyala mengintai dari kegelapan. "Diam!" Suara Su menggema. Dan seketika jeritan itu terhenti, keheningan mengendap seperti kabut hitam. Su berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna hitam dan menunjuk ke arah penjara. "Semua ini adalah bagianku. Mereka akan dieksekusi bulan depan. Jadi, kau bebas melakukan apapun. Bunuh semua juga tak masalah." Wang Lin mengangguk ringan. "Terima kasih." Su terkekeh pelan, suaranya serak. "Terima kasih pada Mo Lihai saja. Dia memberiku 3 tingkat pertama. Dari jurus 10 pukulan runtuh demi membiarkanmu masuk. Dia bertaruh besar padamu." Dengan senyum aneh, Su masuk ke rumah hitam dan lenyap dari pandangan. Dan kini Wang Lin memasuki blok sel. Ledakan suara kembali bergemuruh, jeritan, caci maki, tawa liar, tangan-tangan menggapai dari jeruji, mencoba menariknya masuk ke kegilaan yang menyesakkan tempat ini. Kulitmu kelihatan lembut. Sini biar ku pegang. Kau mirip pelacur yang kubunuh dulu. Orang asing, aku suka membunuh orang asing. Tapi Wang Lin hanya diam, matanya dingin. Satu demi satu ia berjalan melewati jeruji yang tak henti menggoda. Beberapa mata hanya menatapnya diam, namun satu tahanan kulit hitam mengulurkan tangan dan tertawa besar. "Sini kau, aku udah lama gak main sama manusia hidup." Ia meludah ke arah Wang Lin, tapi Wang Lin hanya mundur setapak dan menghindar. Wang Lin menatapnya, tersenyum, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk tahanan itu berdiri. Ketakutan menyelinap ke matanya, walau ia mencoba menyembunyikannya dengan sikap bengis. "Ayo," ucap Wang Lin lembut, mengulurkan tangan kanannya. Tahanan itu ragu, tapi desakan lingkungan dan teriakan sekeliling mendorongnya. Ia mengulurkan tangannya, dan saat itulah tangan Wang Lin berubah menjadi pedang cahaya merah gelap.
Dalam sekejap, seuntai energi pembantaian melesak masuk tubuh tahanan itu. Tahanan itu bergetar hebat, wajahnya terpelintir oleh rasa sakit, lalu ia menjerit, jeritan yang menembus seluruh suara di penjara, memekakkan dan membungkam semua. Tubuhnya layu, dagingnya menyusut, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah mumi hitam kering yang membuka mulut, mengembuskan kabut abu-abu. Kabut itu terbang ke tangan Wang Lin, menambahkan kekuatan, energi pembantaian yang ia miliki. Masih satu untai, gumamnya pelan. Ia menatap mumi itu, tubuh, jiwa, darah, semua telah ia sedot. Tapi masih belum cukup, masih ada sesuatu yang hilang, satu pencerahan, satu kunci. Dengan tenang, Wang Lin melangkah lebih dalam ke neraka itu. Matanya dingin, tapi pikirannya tajam. Ia datang untuk kultivasi. Dan tempat ini, neraka dan rumah para iblis adalah ladangnya. Teriakan pilu yang sebelumnya menggema di dalam penjara mendadak terhenti. Sunyi, tapi keheningan itu hanya sekejap. Tak lama kemudian, jeritan baru pecah, lebih menggila, lebih buas. Wang Lin melangkah ke sel berikutnya. Seorang pria dalam sel menatapnya penuh nafsu membunuh, menyeringai sambil menjilat bibir. Hei, kau pasti sedang berkultivasi kan? Bunuh orang di depan selku ini. Aku akan bantu kau sepenuhnya. Bagaimana? Orang di sel seberang malah tertawa getir. Brengsek itu memang bikin muak. Kalau kau membunuh dia, aku yang akan kerja sama denganmu. Aku sudah cukup lama terkurung di tempat busuk ini. Semakin cepat mati, semakin cepat aku bisa bereinkarnasi. Wang Lin tidak menanggapi, ia hanya mengangkat jarinya dan dalam sekejap, 2 titik merah muncul di dahi keduanya. Mereka roboh serentak, tapi ada sesuatu yang aneh. Ekspresi damai terpancar dari wajah mereka, seolah akhirnya bebas. Begitu masuk ke tempat ini, Wang Lin merasakan sesuatu yang ganjil. Aura kematian yang samar tapi menggumpal. Awalnya ia mengira itu karena banyak yang mati di sini, namun semakin lama di dalam, dia sadar aura itu berasal dari para tahanan sendiri. Mereka semua ingin mati, tapi tak punya keberanian untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Wang Lin memeriksa tubuh-tubuh itu. Dia tak memakai energi pembantaian, jadi tubuh mereka tetap utuh. Tapi aura aneh yang tadi melingkupi mereka menghilang seketika. Matanya berkilat tajam. Ia merasa seolah telah menyentuh ujung dari sebuah pemahaman besar, tapi masih belum cukup jelas. Seni pembantaian surgawi, menyaring hidup menjadi segel, pikirnya dalam diam. Aku sudah berkali-kali merenungkannya, merasa seperti hampir tercerahkan, tapi selalu ada kabut yang menutupi. Wang Lin berlutut, memeriksa tubuh pria kekar itu lebih dekat. Dahinya berkerut makin dalam, lalu berdiri dan berjalan ke sel berikutnya. Hari demi hari berlalu, 5 hari lamanya, satu demi satu tahanan mati. Aura kematian memenuhi udara. Wang Lin terus meneliti setiap mayat, mencoba memahami, merasakan sesuatu yang nyaris tapi belum tergapai. Apa yang kurang? Gumamnya. Tiba-tiba, sebuah suara pelan tapi tegas terdengar. Karena kau belum cukup membunuh. Wang Lin menoleh. Pria bernama Su muncul dari rumah hitamnya. Tatapannya berbeda, penuh makna. Mantra yang kau kembangkan itu pasti berkaitan dengan pembantaian, kata Su perlahan. Tapi kau memilih tempat yang salah. Membunuh di sini tidak cukup, tidak bisa menumbuhkan niat membunuh sejati. Ia lalu melanjutkan, kau lebih banyak meneliti daripada membunuh. Terkadang tak ada riset yang bisa menggantikan perasaan nyata saat tenggelam dalam pembantaian. Hati yang membunuh hanya tumbuh dari darah dan tekad. Wang Lin menyipitkan mata. Aku mengolah daun pembantaian iblis. Su menyeringai. Dari 10 sipir di penjara Hong, cuma aku yang memilih jalan ini. Aku membunuh demi memperkuat hatiku, membentuk diriku menjadi iblis sejati. Kau ingin belajar? Lihat dan pahami hatiku. Matanya berubah, bukan hanya aura membunuh, tapi seluruh atmosfer di sekitar Su bergetar. Wang Lin merasa jiwanya berdenyut, seluruh tubuhnya siaga, seperti seekor binatang terancam. Su tersenyum samar. Pedang di sarung tampak jinak, tapi bisa lebih berbahaya dari yang terhunus. Hati pembunuh sejati adalah pedang tak terhunus, tajam, tapi menanti. Ia lalu berbalik. Kalau kau mau pencerahan sejati, aku tahu tempatnya, tapi aku minta imbalan. Wang Lin menatapnya lurus. Apa syaratnya? Bantu aku membunuh jenderal iblis bernama Si Xiao. Jawab Su dingin. Alasannya tak penting, tapi kau harus membunuhnya menggunakan mantra pembantaianmu. Biarkan dia mati dalam jalan pembantaian. Wang Lin tidak menunjukkan emosi. Kalau itu bisa membuatku menuntaskan kultivasiku, aku terima. Su tertawa kecil. Ikut aku. Mereka berjalan menuruni tangga yang tampak tak berujung. Semakin ke bawah, semakin kuat aroma darah, semakin padat niat membunuh. Cahaya merah darah mulai menerangi jalan, menggantikan kegelapan. Su bicara pelan tapi serius. Penjara ini hanyalah permukaan. Sebenarnya,
ini semua diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk mengumpulkan niat membunuh, mempertajam pedangnya. Dasar penjara ini adalah tempat sebenarnya. Mereka terus turun, energi pembantaian di tubuh Wang Lin mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena hasrat, keinginan untuk membunuh. Sum liriknya lalu berkata, "Jangan lawan, rasakan, nikmati niat membunuh ini, tenggelam di dalamnya dan bangkit sebagai sesuatu yang baru." Wang Lin memejamkan mata sesaat, lalu membuka langkah dan menuruni tangga, masuk ke dalam cahaya merah darah, ke dalam kedalaman pembantaian sejati. Wang Lin bukan orang yang mudah ditipu. Dari semua kata-kata pria bernama Su, ia hanya mempercayai 2 dari 10 bagian. Tapi satu hal tak bisa ia abaikan, getaran kuat dari energi pembantaian yang mengguncang jiwanya. Tempat ini pasti bisa membantuku memahami seni pembantaian surgawi. Pikirnya mantap, lalu melangkah tanpa ragu ke kedalaman penjara. Tangga batu yang menurun seakan tak berujung. Wang Lin terus berjalan, nafasnya tenang, langkahnya mantap. 1 dupa waktu berlalu dan cahaya merah darah mulai menyinari lorong. Di bawah sana, dunia lain menanti. Di ujung tangga terhampar sebuah ruang raksasa. Tanahnya dilapisi tanda darah yang sudah lama mengering. Genangan darah tersebar di mana-mana, dan dalam setiap genangan itu ada orang-orang yang duduk berkultivasi dengan luka-luka mengerikan di tubuh mereka. Mata mereka tertutup seolah tertidur dalam kekacauan. Saat Wang Lin melangkah masuk, 5 untai energi pembantaian terbang menghampirinya, menari-nari di sekelilingnya seperti anak-anak yang bertemu ayah mereka. Wang Lin menarik nafas dalam dan bau darah menyeruak tajam, memenuhi paru-parunya. Matanya menyala, tanpa ragu ia melangkah ke salah satu kolam dan duduk bersila. Begitu tubuhnya tenggelam separuh, niat membunuh yang murni dan ganas mengalir masuk melalui pori-porinya. Ia sempat mencoba menahannya dengan energi spiritual, tapi lalu ia berhenti. Ia memutuskan untuk membiarkan niat membunuh itu mengalir bebas, menyatu dengan tubuh dan pikirannya. Waktu berlalu tak jelas berapa lama. Tiba-tiba semua orang di kolam membuka mata mereka. Dari mata mereka semburan niat membunuh yang luar biasa terpancar. "Bunuh!" teriakan menggema, dan dalam sekejap dunia merah itu berubah menjadi medan perang. Ratusan kultivator melesat ke udara, mata merah, gila, dan saling membantai tanpa ampun. Wang Lin kini juga diselimuti aura membunuh, ikut serta. Ia terbang keluar dari kolam darah, menerjang lawan seperti badai berdarah. Ia tak lagi sadar, semua teknik pembunuhan terbaiknya, jari kematian, jari iblis, harta-harta langit muncul tanpa henti. Di mana Wang Lin lewat, mayat-mayat berjatuhan. Meski anehnya, tak lama kemudian mereka hidup kembali, bangkit dari kolam darah, siap untuk dibunuh lagi. Mereka bukan manusia lagi, mereka alat penghasil energi pembantaian. Setelah lama, pertarungan berhenti. Dari 1.000 orang, hanya sekitar 100 yang masih berdiri. Semua diselimuti kabut darah pekat sejauh 3 kaki. Tanpa saling sapa, mereka kembali ke kolam masing-masing. Orang-orang yang baru bangkit dari kematian mundur hormat. Di mata mereka tampak rasa takut dan hormat pada Wang Lin. Ia duduk kembali, nafasnya tenang. Perlahan warna merah di matanya memudar, terganti oleh kilau bening. Ternyata hati untuk membunuh yang disebut pria bernama Su adalah inti dari pembantaian itu sendiri. Jika hatiku tak siap untuk menyembelih, aku tak akan pernah bisa memperbaiki energi pembantaian ini. Sebelumnya, itu hanya keberuntungan. Wang Lin memejamkan mata lagi. Ia harus memahami inti dari seni ini, jantung pembantaian. Hari-hari berlalu cepat. 4 kali sehari, dunia merah ini kembali berubah menjadi medan perang. Orang-orang bangkit, membunuh, dan mati lagi, lalu bangkit lagi. Kabut darah mereka semakin pekat. Wang Lin bertahan dari semua pembantaian itu, dan kabutnya mulai melebar. Namun, ada satu orang yang berbeda. Seorang pemuda berambut hitam melayang di udara seperti raja. Kabut darah di sekelilingnya mencapai lebih dari 100 kaki. Ia tampak tak tersentuh. Saat pembantaian hari itu usai, pemuda itu meraung ke langit. Tiba-tiba, kilatan petir melintas. Seekor naga perak raksasa muncul, mengawasi mereka dengan dingin, lalu menyedot semua kabut darah dengan satu tarikan dahsyat. Pemuda itu mengaum dan melompat ke arah naga, tapi belum sempat mendekat, naga itu hanya menatap dan tubuh sang pemuda langsung hancur berkeping. Kabut darahnya hilang. Naga itu lenyap di langit, meninggalkan keheningan. Wang Lin masih duduk di kolam darah, membuka mata perlahan. Ia tahu medan pembantaian ini bukan hanya ujian kekuatan, tapi juga ujian hati. Dan ia belum selesai. Saat naga perak menghilang, mata Wang Lin bersinar jernih. Di balik tatapannya yang tajam, dia akhirnya mengerti. Naga itu kemungkinan besar adalah pedang Kaisar Iblis yang disebut pria bernama Su. Dan dunia merah ini, tempat pembantaian tak berujung, hanyalah ladang penggembalaan untuk memberi makan energi pembantaian pada pedang itu. Pemuda berambut hitam yang tadi dihancurkan naga memang hidup kembali di kolam darah, tapi auranya hampa.
Kabut darahnya lenyap, sekarang dia harus mulai dari nol. Sementara dunia kembali senyap setelah sehari penuh pembantaian, Wang Lin duduk bersila di dalam kolam darah. Matanya tertutup, pikirannya tenggelam dalam pemahaman. Dulu dia berkata, aku bisa mengolah seni pembantaian surgawi karena aku memahami hidup dan mati. Sekarang, aku mulai mengerti apa maksudnya. Tiap helai niat membunuh yang masuk ke tubuhnya memperdalam pemahamannya. Tapi masih ada yang samar. Apa hubungan sebenarnya antara seni pembantaian dan domain kehidupan serta kematian? Malam berganti, hari baru, pembantaian dimulai lagi. Wang Lin tak lagi menghitung waktu. Niat membunuh terus menumpuk dan pemahamannya atas jantung pembantaian semakin dalam. Jika dulu masih ada 100 lebih yang bertahan, setiap kali pembantaian usai, kini Wang Lin hanya butuh 1 jari untuk membunuh. Jumlah peserta berkurang drastis, tinggal 50, lalu 30, 20. Kabut darah di sekelilingnya kini selebar ratusan kaki, seperti aurora berdarah yang berputar di tubuhnya. Tubuhnya tertutup segel energi pembantaian yang berubah menjadi pelindung hidup. Ia bukan lagi manusia biasa di antara para pembunuh, dia sudah mulai naik tingkat. Hingga suatu hari, hanya 2 orang tersisa di udara. Wang Lin dan pemuda berambut hitam yang kembali mencapai puncak. Aura mereka begitu dahsyat, kabut darah mereka saling mendesak seperti 2 gunung siap bertabrakan. Tiba-tiba, kilatan perak muncul, naga itu kembali. Tatapannya dingin menyapu keduanya, sedetik kemudian naga menyedot aura darah dari semua arah. Pemuda itu melompat menyerbu, tapi cakar naga turun seperti langit runtuh. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu meledak menjadi serpihan, hanya menyisakan sedikit aura pembantaian yang masuk ke dalam dirinya sebelum mati. Ia dibangkitkan kembali di dalam darah lagi. Kini giliran Wang Lin. Tanpa perlawanan, dia menyerahkan kabut darahnya. Naga perak menyedotnya dan menghilang. Wang Lin turun ke tanah, menatap ke langit yang kosong. Lalu kembali ke kolam darah. Beberapa orang buru-buru bangkit dan memberinya tempat. Tapi tak seperti biasanya, Wang Lin tersenyum, lalu dia tertawa. Tawanya bergema di dunia merah yang mencekam ini. Seni pembantaian surgawi, bukan sekedar membunuh. Ini adalah membunuh untuk menciptakan kehidupan. Membalik kematian menjadi kekuatan hidup. Ini adalah reinkarnasi. Dan saat pencerahan itu muncul, 5 helai energi pembantaian yang selama ini menyegel tubuhnya mulai berputar. Mereka berkumpul di dadanya, membentuk pusaran abu-abu besar. Pusaran itu perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat itu juga segala sesuatu berubah. Aura pembunuhan yang menakutkan meledak dari tubuh Wang Lin, menyelimuti dunia merah ini. Semua orang di kolam darah membuka mata, tapi mereka terlambat. Aura membunuh. Suara Wang Lin mengguncang dunia merah. Sekitar kolamnya, suara ledakan terdengar bertubi-tubi. Orang-orang yang telah dibunuh dan dibangkitkan ratusan kali meledak satu persatu menjadi gas abu-abu. Dalam hitungan nafas, hampir 100 helai energi pembantaian terbentuk menari di sekeliling Wang Lin. Tapi itu belum berakhir. Dengan Wang Lin sebagai pusat, semua orang di dunia merah ini meledak. Tidak ada yang tersisa, kali ini mereka mati sungguhan. Tak ada kebangkitan. Satu persatu, mata mereka yang remuk mengungkapkan kejernihan terakhir dan kelegaan. 3.792 helai gas abu-abu melayang dan mengelilingi Wang Lin seperti roh pembunuh. Hanya ada 2 orang yang tersisa, Wang Lin dan pemuda berambut hitam. Dan langit kembali bergemuruh, naga perak muncul lagi. Tapi kali ini matanya tertuju langsung ke Wang Lin, bukan untuk menyedot, tapi dengan niat membunuh. Langit merah bergemuruh saat naga perak kembali muncul. Matanya menyala penuh amarah. Ia menatap Wang Lin, lalu meraung keras. Raungan itu seperti petir yang membelah dunia. Tanpa basa-basi, cakar raksasanya turun dari langit, seolah langit itu sendiri ingin menghancurkan Wang Lin. Namun, Wang Lin hanya mendongak tenang. Ia sudah merasakan kekuatan naga ini selama berhari-hari. Tubuhnya tak bergeming, tapi 3.792 helai energi pembantaian di sekelilingnya tiba-tiba bersinar terang dan melepaskan niat membunuh yang menusuk langit. Dalam sekejap, cakar naga itu disambut badai niat membunuh yang menyerupai ribuan pedang tajam. Terdengar suara ledakan mengguncang dunia merah dan cakar naga itu hancur berkeping-keping. Naga perak meraung lagi, lebih keras dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia pedang kaisar yang terhormat, luka oleh makanan. Ini penghinaan tingkat dewa. Amarah naga perak melonjak, ia membuka mulutnya dan melepaskan sinar energi pedang yang begitu dahsyat. Seolah seluruh dunia akan dihancurkan hanya oleh satu tebasan. Wang Lin tahu dia tak bisa menahannya. Tanpa ragu, ia berbalik dan melesat menuju pintu keluar. Di belakangnya, ribuan helai energi pembantaian berubah menjadi segel yang menempel ke seluruh tubuhnya, membentuk perlindungan lapis demi lapis. Ketika sinar energi pedang itu menyambar, tubuh Wang Lin seperti dihantam gunung. Segel-segel di tubuhnya bergetar hebat, tapi dia tetap maju.
dan dalam satu kedipan ia menghilang ke balik gerbang. Di kejauhan, pemuda berambut hitam yang terluka memandangi langit dengan mata merah sayu. Suaranya lirih, "Selamatkan aku, sekali saja." Naga perak terdiam sejenak. Wang Lin selamat. Bahkan setelah terkena serangan penuh darinya, murkanya memuncak dan tanpa mempedulikan yang lain, tubuh peraknya melesat mengejar. Sementara itu, jauh dari arena, pedang perak di tengah istana kekaisaran tiba-tiba menyala dan terbang ke langit. Sinar perak itu membelah malam dan membuat seluruh kota iblis langit gempar. Para jenderal dan panglima berhamburan keluar mendongak ke langit. Di antaranya, Mo Lihai menyipitkan mata. Hatinya tenggelam oleh firasat buruk. Jangan-jangan ini karena Wang Lin? Di sudut kota lain, seorang pria berambut hitam yang identik dengan pemuda dari penjara Hong melihat ke langit dan bergumam, "Murka pedang kaisar, seberapa hebat musuhnya sampai ia marah begini?" Sementara itu, Wang Lin sudah keluar dari penjara Hong, ditemani oleh pria bernama Su. Mereka bergerak cepat menyusuri lorong rahasia. Su terlihat gelisah. Ini benar-benar di luar rencana. Saat naga perak menerobos penjara Hong mencari makanannya, Wang Lin berhasil menyelinap keluar kota. Dinding di hadapannya terbuka sedikit dan dia masuk diam-diam. Su tidak ikut masuk tapi sempat berpesan, "Jangan lupakan perjanjian kita." Wang Lin menghilang dalam bayangan, lalu berjalan cepat menuju kediaman Mo Lihai. Ketika tiba, Mo Lihai yang sudah merasa tak enak langsung mengerti situasinya. Tanpa banyak tanya, ia membuka jalan rahasia ke dalam gunung batu. "Bersembunyilah di sini dulu." Wang Lin mengangguk, lalu masuk ke dalam. Mo Lihai menutup pintu dan duduk, pura-pura berkultivasi. Tapi hatinya tak tenang. Malam itu menjadi malam tanpa tidur. Bukan hanya untuk Mo Lihai, tapi untuk seluruh kota iblis langit. Cahaya perak dari naga kaisar terus menyapu langit. Amarahnya tak terbendung, ia menghancurkan penjara Hong, lalu melayang-layang di atas kota seperti dewa murka yang kehilangan mangsa. Wang Lin di dalam persembunyiannya masuk ke dalam manik penentang surga dan duduk diam di depan Nasken Sol milik Limo Wan. Ia membiarkan tubuh dan pikirannya tenang merenungi semuanya. Dan di luar sana, pedang kaisar yang tak bisa menemukan musuhnya terus mengamuk hingga fajar menyingsing. Sebelum kembali ke tempatnya semula, ia meninggalkan satu tebasan terakhir, membelah penjara Hong hingga menciptakan celah 1000 kaki panjangnya. Sejak hari itu, tak peduli seberapa sering penjara Hong diperbaiki, pedang kaisar akan selalu datang dan menghancurkannya lagi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.